Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Balkis Turkolbi dengan NIM 7020124002, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi STISIP Widya Puri Mandiri Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Bisnis Media Massa di Era Digital, Adaptasi atau Gulung Tikar. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana media massa menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi digital. Perkembangan internet dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Jika dahulu masyarakat mengandalkan koran, radio, atau televisi sebagai sumber berita utama, kini informasi dapat diperoleh hanya melalui smartphone dalam hitungan detik. Perubahan perilaku masyarakat ini membuat media massa menghadapi tantangan yang sangat besar. Pendapatan dari iklan konvensional terus menurun karena banyak pengiklanan beralih ke platform digital seperti Google, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook yang menawarkan iklan yang lebih murah serta tepat sasaran. Akibatnya, banyak perusahaan media harus menentukan pilihan, beradaptasi dengan perkembangan zaman, atau beresiko kehilangan pembaca, penonton, bahkan usahanya. Apa itu model bisnis media massa? Model bisnis media massa merupakan cara perusahaan media memperoleh pendapatan agar terus menjalankan operasionalnya. Pada era media konvensional, sumber pendapatan utama berasal dari penjualan koran atau majalah, iklan televisi atau radio, bahkan bisa dari langganan media cetak. Namun di era digital, pola tersebut mulai berubah karena masyarakat lebih banyak mengkonsumsi informasi secara online. Adapun tantangan media massa di era digital, inilah beberapa tantangan utama yang dihadapi media saat ini. Yang pertama, perubahan perilaku audiens. Masyarakat lebih menyukai informasi yang cepat, singkat, mudah diakses, dan dapat dibagikan melalui media sosial. Yang kedua, persaingan dengan platform digital. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, bahkan kreator konten individu mampu menarik perhatian masyarakat tanpa harus memiliki perusahaan media besar. Menurunnya pendapatan iklan. Banyak pengiklanan memilih platform digital karena memiliki sistem iklan berbasis data yang lebih efektif dibanding media konvensional. Maraknya berita palsu atau hoax. Media profesional dituntut menghasilkan berita yang cepat tetapi tetap akurat agar kepercayaan masyarakat tidak hilang. Adapun strategi adaptasi media massa. Agar tetap bertahan, banyak media melakukan berbagai inovasi. Yang pertama adalah transformasi digital, yaitu memindahkan layanan dari media cetak menuju website, aplikasi, serta media sosial. Yang kedua adalah berlangganan digital atau subscription, di mana pembaca membayar untuk memperoleh akses terhadap berita premium. Yang ketiga adalah diversifikasi konten, misalnya membuat video, podcast, live streaming, infografis, sehingga konten pendek di TikTok atau di Instagram. Strategi berikutnya yaitu kolaborasi dengan kreator konten atau influencer agar jangkauan audiens semakin luas. Selain itu, media juga mengembangkan sumber pendapatan baru seperti penyelenggaraan seminar, webinar, pelatihan, hingga kerjasama dengan berbagai perusahaan. Adapun contoh adaptasi media. Di Indonesia, beberapa media berhasil beradaptasi, seperti Kompas mengembangkan portal berita digital serta layanan berlangganan. Adapun Tempo menyediakan berita premium melalui sistem langganan digital. Adapun Detik sejak awal fokus pada media online sehingga mampu menjadi salah satu portal berita terbesar di Indonesia. Sementara itu, banyak surat kabar lokal yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, akhirnya mengurangi bahkan berhenti beroperasi.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting bagi keberlangsungan sebuah media. Analisis dari perspektif teori komunikasi. Dalam teori komunikasi, media merupakan saluran yang menghubungkan komunikator dengan halayak. Ketika saluran komunikasi berubah dari media konvensional menjadi media digital, maka strategi penyampaian pesan juga harus berubah. Saat ini komunikasi bersifat lebih interaktif, audiens tidak lagi hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan komentar, membagikan berita, bahkan ikut memproduksi konten. Oleh karena itu, media massa harus mampu membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens melalui komunikasi dua arah, menjaga kredibilitas informasi, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa era digital membawa perubahan besar terhadap model bisnis media massa. Media tidak lagi hanya mengandalkan penjualan produk cetak dan iklan konvensional, tetapi harus berinovasi melalui platform digital, serta berlangganan, pengembangan konten multimedia, serta membangun hubungan yang lebih interaktif dengan audiens. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah adaptasi atau gulung tikar. Memiliki jawaban yang cukup jelas. Media yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan terus bertahan. Sedangkan media yang tidak mampu beradaptasi akan semakin tertinggal, bahkan berpotensi berhenti beroperasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.